Ini adalah kelas diskusi langsung, kita akan singkat menjadi KDL supaya teman-teman bisa lebih familiar dengan kata KDL. Nanti kalau teman-teman menemukan kata KDL, itu artinya kelas diskusi langsung ya. Agenda kita adalah ada 3. 1, persyaratan untuk mengikuti kelas KDL. Lalu yang kedua saya akan jelaskan lebih jauh sebelum saudara nanti mengikuti supaya tahu semuanya dan juga tahu resikonya dan juga tahu berapa harga yang harus dibayar untuk mengikuti kelas ini. Nah, kemudian kita akan coba karena mungkin teman-teman nggak kebayang ya gimana nanti jalaninnya gitu ya. Jadi kita akan try and error. Jadi kalau nanti ada kesalahan ya maklum nanti kita akan perbaiki lagi sistem diskusinya. Tapi kita akan coba, selain kita coba mungkin kita nggak tahu ya ini akan bisa bagus atau tidak. Persyaratan. Nah, peserta KDL yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi ini program Baru Sabda yang bersertifikat, tetapi untuk mendapatkan sertifikat itu ada persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Ya, ini ada cukup banyak nih persyaratannya ya. Pertama, saudara harus mengisi form pendaftaran. Jadi form pendaftaran sedang disiapkan oleh kami dan nanti akan dibagikan dan teman-teman boleh mengisi jika teman-teman akhirnya nanti setelah mengikuti penjelasan tertarik untuk mengikuti. Kemudian persyaratan yang lain adalah kelas ini hanya bisa diikuti oleh peserta yang pernah ikut kelas MLC. Jadi kalau saudara sama sekali belum pernah ikut, saudara harus ikut dulu kelas MLC. Nah, kalau nanti kita akan buka kelas berikutnya, maka maksudnya kelas KDL berikutnya saudara bisa ikut. Jadi saudara harus menjadi peserta kelas MLC lebih dahulu. Kalau saudara sudah bisa diskusi lewat WA dan saudara bisa mengikuti aturan diskusi dengan baik, maka saudara nanti akan bisa mengikuti KDL, gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini kan yang ketiga ini saya nggak bisa apa-apa nih, jaringan internet harus stabil. Artinya kalau di tempat saudara tuh internetnya naik turun gitu ya nggak bisa ikut. Dan kita dari kami tidak bertanggung jawab untuk kesulitan jaringan di tempat saudara ada. Jadi kalau nanti pas diskusi terus tiba-tiba jaringan saudara tidak stabil terus saudara terlempar keluar dari grup dari Zoom, lalu untuk waktu yang lama internet saudara tetap gitu nggak bisa masuk lagi, artinya saudara gugur langsung. Jadi tidak ada minta maaf sebelumnya ya, kita harus tega karena kalau udah ketinggalan diskusi karena ini langsung maka saudara nggak akan mungkin bisa mengikuti lagi gitu. Jadi pastikan jaringan internet saudara stabil dan kami tidak bertanggung jawab untuk masalah jaringan di tempat saudara, gitu ya. Oke, kemudian untuk formulir dan testimoni, saudara nanti karena akan ada bahan yang akan dibagikan pada saudara, maka akan ada form kedua yang isinya sebenarnya seperti tugas tertulis gitu ya. Ini isinya adalah form pernyataan bahwa Anda sudah membaca bahan, dan saudara bisa menjelaskan secara singkat bahan-bahan tersebut, lalu saudara bisa men-sharingkan ke kami pelajaran apa yang saudara dapat dari bahan itu. Jadi ini form pernyataan yang akan saudara isi setelah saudara mengisi form pendaftaran dan setelah saudara mendapatkan bahan diskusi, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi form evaluasi kalau nanti sudah selesai. Jadi setelah seluruh kelas selesai, maka saudara akan diminta untuk mengisi form evaluasi seperti biasa. Lalu juga saudara akan diminta untuk membuat blog testimoni pelajaran apa yang saudara dapat selama mengikuti KDL ini, ya. Sedangkan untuk diskusi persyaratannya, saudara harus bersedia taat dengan aturan diskusi. Aturan diskusinya sebenarnya cukup sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin tidak sesederhana peraturannya. Jadi tapi saudara paling tidak saudara bersedia mengikuti aturan yang sudah kami berikan. Kemudian yang berikutnya adalah seperti yang tadi saya katakan, membaca bahan referensi. Nanti kami akan memberikan bahan referensi. Jadi untuk memulai diskusi saudara tidak blank ya. Pikiran saudara tidak blank, datang terus tiba-tiba dipenuhi, enggak ya. Jadi kita akan penuhi dulu pikiran saudara dengan bahan-bahan sesuai dengan topik yang akan kita diskusikan.
saudara harus membaca, saudara harus memberikan pernyataan bahwa saudara benar-benar sudah membaca bahan tersebut, saudara bisa menjelaskan isi dari masing-masing bahan, jadi membuat deskripsi singkat tentang bahan yang saudara baca, lalu saudara juga bisa menjelaskan pelajaran yang secara pribadi, pelajaran apa yang saudara dapat dari bahan tersebut dan akan aplikasinya akan seperti apa gitu ya. Itu nanti akan menjadi tugas yang menjadi salah satu persyaratan untuk saudara bisa lulus atau bisa mendapatkan sertifikat. Kemudian saudara diminta untuk mengikuti 3 KDL, 3 pertemuan kelas diskusi langsung. Jadi bukan satu pertemuan lalu selesai saudara dapat sertifikat, enggak. Tapi nanti akan ada 3 kelas, jadi nanti topik besar, lalu ada 3 topik kecil, nanti saya akan jelaskan lagi ya. Nah, saudara harus mengikuti, dan ini akan 3 kali berturut-turut, jadi hari Selasa, Rabu, Kamis, itu 3 kelas diskusi langsung, dan saudara harus ikut 3-tiganya. Saudara nggak ikut satu, langsung batal, atau gugur, ya. Jadi ini sistem gugur, Bapak Ibu, jadi kalau saudara nggak ikut, langsung saudara akan gugur. Jadi pastikan saudara benar-benar punya komitmen waktu dan saudara sudah benar-benar menyediakan waktu untuk itu. Masing-masing akan 1,5 jam. Jadi hanya 1,5 jam. Nah, ini lebih singkat secara secara waktu dibandingkan dengan diskusi MLC biasa, tetapi intens. Jadi selama 1,5 jam itu benar-benar saudara harus fokus dan saudara harus bisa berpartisipasi dalam diskusi, ya. Oke, jadi kalau tidak berpartisipasi dalam setiap kelas diskusi ini, dari 3 kelas ini, maka saudara tidak akan lulus. Itu ya, kira-kira. Memang cukup berat, tapi saya melihat ini satu excitement untuk saudara-saudara bisa melihat pentingnya saudara punya waktu block time yang benar-benar untuk belajar, gitu ya. Saudara nggak bisa melakukan ini sebagai multitasking, jadi sambil dikerjain apa, sambil apa, enggak gitu ya. Jadi kita akan memberikan satu program yang betul-betul saudara harus block time untuk belajar, ya. Walaupun program KDL ini tidak akan dilakukan setiap bulan ya, jadi mungkin 2 bulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali baru akan ada, karena ini benar-benar intens, jadi membutuhkan waktu yang cukup banyak. Yang kedua adalah penjelasan, jadi ini hal-hal seputar pelaksanaan KDL. Kami sudah mencoba membuat sesederhana mungkin, tapi sudah sederhana pun masih banyak sebenarnya hal-hal yang harus dipikirkan. Jadi tolong bersabar dengan saya akan menjelaskan satu persatu. Kalau saudara nanti bisa mengikuti, saya sangat senang kalau masih ada yang tidak jelas saudara bertanya, ya. Dan ini nanti akan direkam dan akan dipasang di YouTube. Jadi sekarang sih tidak ada YouTube, tapi nanti akan kami pasang rekamannya di YouTube. Saudara bisa mendengarkan lagi kalau masih belum jelas, gitu ya. Pertama, ini adalah program baru, jadi kami belum pernah ada. Kami mengakui kami belum ada pengalaman dalam bidang ini. Jadi kita akan belajar bersama-sama, baik peserta atau penyelenggara, kita akan sama-sama belajar ya. Dan ini akan memakai sistem belajar tatap muka, walaupun tidak on-site, tetapi lewat tatap muka Zoom, dan saudara harus hadir, tidak boleh diwakilkan, dan saudara harus berpartisipasi. Kalau saudara nggak berpartisipasi, saudara dianggap gagal. Kalau saudara terlempar dari Zoom, saudara juga akan dianggap gagal, kecuali saudara bisa balik lagi, gitu ya, dalam waktu yang cukup singkat. Nah, persiapan yang harus saudara lakukan. Pertama, nanti ketika saudara sudah mendaftar, maka saudara akan dikirimi 2 bahan diskusi yang saudara harus pelajari lebih dahulu. Kami sangat ingin ketika saudara datang di forum diskusi, kepala saudara itu sudah cukup penuh gitu ya, jangan kosong, nanti akan susah sekali, belajarnya tidak akan maksimal. Jadi kita akan isi dulu pikiran saudara dengan bahan diskusi yang cukup bagus, nggak panjang, hanya 2 artikel saja, 2 bahan ini bukan 2 buku ya, tapi 2 artikel saja yang saudara akan baca sebelum hari diskusi, ya. Lalu saudara akan diminta untuk membuat usulan pertanyaan diskusi. Jadi nanti akan ada topik, lalu saudara boleh mengusulkan, saya ingin ada pertanyaan diskusi ini untuk nanti didiskusikan di dalam kelas. Walaupun karena nanti kan misalnya pesertanya ada 20 orang,
kan ada 20 pertanyaan dan nggak mungkin itu akan dijawab semuanya. Jadi kami akan kumpulkan lebih dahulu pertanyaan diskusi yang saudara usulkan, lalu kami akan seleksi mana yang sama-sama, maksudnya mirip-mirip kita akan gabungkan, lalu kita akan memilih prioritas dari kepentingan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan kami hanya akan memilih mungkin 2 atau 3 pertanyaan diskusi yang baik, yang mungkin beberapa pertanyaan diskusi dari teman-teman akan kita gabung-gabung gitu ya, untuk menjadi satu pertanyaan yang cukup padat. Oke. Kemudian, saudara tadi seperti saya katakan, saudara diminta untuk membuat deskripsi singkat dari bahan diskusi, 2 artikel yang akan diberikan. Lalu saudara juga menjelaskan pelajaran apa yang didapat dan aplikasi yang dari bahan yang saudara baca. Nah, ini semua kewajiban ini semua nanti akan dituliskan di dalam form pernyataan peserta. Saudara tidak perlu membuat lagi. Kalau saudara sudah lakukan semua ini, saudara tinggal menuangkan itu di dalam form pernyataan peserta. Jadi ini harus diisi selain nama dan nomor WA, jelas saudara akan mendapatkan beberapa pertanyaan sehubungan dengan misalnya apakah saudara sudah membaca bahan diskusi, ya atau tidak, kemudian pertanyaan yang saudara usulkan apa, nanti saudara tulis deskripsi singkat dari bahan 1 apa, deskripsi dari artikel kedua apa gitu ya, lalu pelajaran apa yang saudara dapat, lalu aplikasi. Jadi ini persis seperti tugas tertulis sebenarnya ya, untuk saudara tuliskan. Itu. Dan ini harus diisi dan dikembalikan ke admin sehari sebelum hari diskusi. Kami ingin memastikan saudara sudah baca itu sebelum diskusi, bukan setelah diskusi atau pas diskusinya, enggak ya. Tapi sehari sebelum diskusi harus sudah dikumpulkan. Nah, hari diskusi adalah Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Senin akan hanya ada perkenalan, lalu saudara mengembalikan form pernyataan peserta untuk kami cek apakah saudara siap. Kalau saudara tidak menulis form pernyataan, maka saudara dianggap gugur. Artinya saudara membatalkan diri untuk ikut. Kelas peserta dan hari dan diskusi. Oke, jumlah kelas kami hanya akan maksimal membuka 2 kelas saja. Jumlah peserta per kelas diharapkan maksimal 20 orang. Kenapa 20 orang untuk diskusi itu sebenarnya sudah cukup ramai sekali gitu ya. Kami mempersiapkan 20 orang karena kemungkinan gugur mungkin ada gitu ya. Gugur di tengah-tengah ada. Jadi kalau nanti cuma 10, nanti gugur 5 tinggal 5. Jadi kita siapkan cukup banyak, paling tidak kalau misalnya nanti gugur, saudara masih ada teman untuk berdiskusi gitu ya. Tapi kalau gugurnya terlalu banyak, itu berarti mungkin kita belum siap nih, gitu ya. Jadi saya sangat mengharapkan saudara benar-benar siap gitu. Jadi kalau ini jadi dilaksanakan, saya ingin menjadi satu program yang sukses gitu ya untuk kita semuanya. Ya, oke. Kalau Tuhan kehendaki dan Sabda punya tambahan staff, mungkin besok-besoknya kita bisa buka kelas lebih banyak. Tapi saat ini kami hanya maksimal 2 kelas saja. Jadi kira-kira maksimal hanya 4. Kita akan terima 40 peserta, ya. Oke. Kemudian pelaksanaan adalah dari Senin sampai Jumat. Nah, Senin itu untuk perkenalan dan saudara mengumpulkan tugas. Kemudian Selasa sampai Kamis itu untuk hari diskusinya. Lalu hari Jumat adalah testimoni. Ya, testimoninya kita lakukan bersama-sama setelah saudara diskusi itu saudara dapat apa gitu. Kalau dari testimoni ternyata saya nggak dapat apa-apa, saya malah capek. Nah nanti bisa menjadi bahan evaluasi kami ya, ini mungkin kelas yang tidak atau program yang tidak bisa dilanjutkan gitu. Saya harap ini cukup bagus nanti berjalan dengan baik, jadi testimoninya juga baik, maka kami akan bisa melanjutkan. Durasi pertemuan, setiap kali pertemuan itu maksimal 1,5 jam. Jadi waktu diskusinya benar-benar waktu diskusinya 1 jam, sedangkan setengah jamnya itu untuk pengumuman, untuk penjelasan, untuk macam-macam gitu ya, untuk introduksi, itu nanti juga di luar jam diskusi ya. Jadi kira-kira setengah jam lah untuk dan foto dan lain-lain gitu ya. Jadi itu kira-kira setengah jam, tapi waktu diskusinya benar-benar itu 1 jam. Sarana komunikasi, kami akan memakai sarana sebanyak mungkin dengan 3 platform. Yang pertama adalah grup WA. Jadi ini grup WA adalah seperti biasa ketika saudara ikut kelas MLC ada kelas besar. Nah ini adalah kelas besarnya.
Ini sebagai sarana untuk komunikasi. Jadi untuk pengumuman, untuk kita mengingatkan saudara, untuk macam-macam ya. Terkhusus adalah untuk pengumuman dan untuk menolong saudara bisa mengikuti diskusi ini dengan baik, gitu ya. Juga untuk menjadi sarana perkenalan. Jadi nanti kita perkenalan tidak lagi dengan breakout rooms, tapi karena ini teman-temannya kan teman-teman MLC yang sudah kita kenal gitu ya, kita sudah pernah kenalan beberapa kali. Jadi ini tidak akan dilakukan dengan breakout rooms di Zoom untuk perkenalan, tapi hanya lewat WA group saja. Ya, nanti perkenalan hari Senin akan dilakukan di sini. Kemudian testimoni hari terakhir juga dilakukan di sini. Jadi teman-teman mengirim testimoninya juga di grup sehingga semua peserta yang lain boleh membaca testimoni dari orang lain, gitu ya. Dan kalau selama diskusi saudara merasa ada masalah atau saudara ada kesulitan, saudara juga bisa share itu di grup, mungkin ada teman-teman yang bisa menolong. Yang kedua adalah dengan Zoom. Nah, Zoom ini hanya untuk sarana diskusi saja. Jadi pada hari Selasa, Rabu, Kamis, selama 1,5 jam, setiap hari, 3 kali berarti, akan kita diskusi dan itu semua dilakukan lewat Zoom. Ya, diskusinya tatap muka, artinya saudara diskusinya bukan menulis di live chat. Live chat hanya untuk pengumuman atau untuk saudara berkomunikasi dengan admin, tetapi tidak untuk diskusi. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang tidak mau memperdengarkan suaranya, saudara nggak bisa ikut. Saudara harus memperdengarkan suara saudara gitu ya, untuk bisa berdiskusi. Lalu kami juga masih akan memakai platform email untuk sarana admin, ketika mengirim bahan atau mungkin untuk mengirim sertifikat, untuk mengirim hal-hal yang penting untuk saudara, admin masih akan memakai email. Nah, kemudian akan ada juga jalur Japri WA oleh admin kalau ada peserta misalnya untuk reminder kah, untuk peserta yang ingin menghubungi admin secara pribadi, kami akan melayani itu ya. Jadi ini akan dilakukan untuk admin dan teman-teman secara pribadi. Sarana diskusi. Jadi di dalam diskusi nanti saudara akan dibantu oleh moderator dan admin. Moderator akan memimpin dan mengatur kelas diskusi. Sedangkan admin akan mengawasi absen dan juga partisipasi kelas, ya, partisipasi peserta. Kelulusan saudara dalam berdiskusi itu menjadi salah satu prasyarat untuk saudara mendapatkan sertifikat. Jadi saudara harus hadir. Kalau saudara tidak hadir, ini waktu diskusinya ya. Kalau saudara tidak hadir, dianggap saudara gugur. Kalau saudara tidak partisipasi, saudara diem aja gitu ya, mendengarin teman-teman yang lain, saudara juga dianggap gagal gitu. Ya, karena ini tujuannya untuk benar-benar untuk menolong saudara untuk bisa speak up gitu, untuk saudara bisa ngomong gitu ya. Nanti saya akan kasih saudara satu motivasi gitu ya dengan ayat firman Tuhan yang saya sudah siapkan. Jadi admin nanti benar-benar akan mengawasi siapa yang absen, kemudian berapa kali saudara berpartisipasi diskusi. Nanti ada minimumnya untuk mendapatkan nilai, karena ini nanti ada nilainya, ada nilai kurang aktif, aktif, atau sangat aktif. Jadi kalau saudara cuma 1 kali saja ngomong, saudara minimalis gitu ya, saudara mungkin akan lulus tapi dengan nilai kurang aktif gitu ya. Nah, saudara admin akan memastikan saudara bisa aktif. Topik utama diskusi. Nah, ini topik diskusinya apa? Nah, kita akan punya satu topik utama diskusi dulu, topik besar, lalu akan dibagi menjadi 3 subtopik kecil. Jadi, subtopik 1 untuk hari Selasa, subtopik 2 untuk hari Rabu, subtopik 3 hari Kamis. Subtopik ini adalah isi dari topik utama. Ya, jadi tidak akan keluar. Kalau nanti diskusi saudara lepas dari subtopik dan lepas dari topik utama, maka saudara akan dianggap OOT, out of topic, gitu ya. Jadi saya harap kita akan mengerti. Jadi setiap kali kita mengadakan satu kelas KDL, maka kita akan membahas satu topik utama dengan 3 subtopik kecil-kecil, gitu ya, selama 3 kali. Nah, saudara, topik yang akan dibahas di dalam KDL itu bukan topik besar, tapi topik yang cukup kecil sehingga kita bisa mendiskusikannya secara tuntas. Nah, kalau nanti topiknya terlalu gede, nanti nggak tuntas, ngalor ngidul kemana-mana dan sulit untuk kita handle. Ya, jadi
topiknya akan cukup kecil dan terbatas sehingga bisa didiskusikan sampai tuntas. Karena itu topik utama tidak akan sama dengan modul MLC. Jadi modul MLC itu kan banyak dan besar dan bahannya banyak, lingkupnya juga luas gitu. Kalau KDL tidak, ini nanti akan topik kecil-kecil tapi doktrinal untuk saudara membahas bagian-bagian doktrin yang tidak mungkin dibuat modul karena terlalu kecil gitu. Kalau modul kan harus cukup banyak ya. Jadi ini kami akan membedakan sama sekali antara kelas MLC dan kelas KDL. MLC jauh lebih dalam, lebih luas, lebih banyak gitu ya secara bahan. Tapi dalam KDL itu lebih sempit tapi lebih dalam, gitu ya. Topiknya kecil dan sangat terbatas untuk bisa didiskusikan secara tuntas. Contohnya, nah, misalnya topik utama itu doa yang dijawab, gitu ya. Ini doa yang dijawab kan nggak mungkin akan jadi modul, gitu ya. Ini topik yang cukup kecil, cukup terbatas, tapi cukup bisa digali secara dalam. Nah, topik pertama kita akan mendiskusikan sesuai dengan kehendak Allah. Doa yang dijawab itu yang kayak apa? Doa yang sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kedua, doa yang disertai dengan ketaatan dari pendoanya. Tuhan akan jawab kalau ada ketaatan. Saudara menyediakan diri untuk taat kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab doa saudara. Yang ketiga adalah doa yang dengan iman. Kalau saudara tidak, karena ini semua didukung oleh ayat firman Tuhan ya. Nanti kita akan masuk dasar-dasar firman Tuhan di dalam diskusi itu sehingga kita tahu maksudnya apa. Kalau cuma gini aja mungkin saudara bisa salah terima gitu ya. Tapi ketika nanti didiskusikan, saudara akan sama-sama mendiskusikan dengan fondasi firman Tuhan sehingga saudara tidak keluar dari penafsiran yang benar gitu. Ini contoh saja ya. Kita hari ini tidak mendiskusikan ini, hanya contoh topik saja. Jadi topik yang cukup kecil tapi bisa tuntas dibahas. Ya, peraturan diskusi. Setiap peserta wajib menjawab pertanyaan diskusi. Jadi nanti akan ada pertanyaan dari moderator yang harus dijawab oleh peserta, ya. Lalu akan ada peserta juga yang akan menanggapi jawaban peserta. Jadi nanti setiap peserta itu harus minimal menjawab 1 kali pertanyaan diskusi. Nah, sedangkan menanggapi itu bisa berkali-kali. Menanggapi jawaban peserta bisa berkali-kali. Nah, sanksi tidak datang atau tidak aktif, sekali lagi saya ulang-ulang, saudara tidak akan lulus. Jadi sebelum ikut, saudara betul-betul pastikan saudara harus mau memberanikan diri untuk berbicara, gitu ya. Terkhusus tadi seperti Ibu Bu siapa ya tadi Ibu Indri ya. Ini harus ini kan kalau diskusi MLC kan masih bisa dipikir, cari buku, cari referensi gitu ya. Kalau ini saudara harus spontan menjawab pertanyaan. Kalau saudara nggak jawab saat itu ya sudah, saudara lost gitu ya. Jadi saudara harus benar-benar tahu ini peraturan yang serius gitu ya. Kemudian 2, di dalam diskusi saudara tidak boleh mendominasi pembicaraan. Jadi nanti admin akan menolong saudara, Pak, Bapak sudah ngomong terlalu banyak, tolong beri kesempatan kepada orang lain. Jadi kalau saudara sudah ngomong lebih dari 5 kali, itu udah maksimum ya 5 kali itu termasuk saudara menjawab pertanyaan. Jadi saudara menanggapi peserta itu mungkin maksimum hanya 3 atau 4 kali saja. Lebih dari itu saudara akan disemprit oleh admin, saudara nggak boleh ngomong lagi, gitu ya. Jadi pastikan saudara betul-betul menjawab yang bermutu, jangan asal jawab gitu nanti saudara kehilangan kesempatan yang baik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah saudara harus fokus membicarakan topik diskusi. Tidak boleh OOT, tidak boleh out of topic. Begitu saudara menjawab atau menanggapi jawaban peserta out of topic, nanti admin akan memperingatkan saudara atau moderator akan memperingatkan saudara dan apa yang saudara sampaikan itu tidak akan dihitung, gitu ya, tidak akan dihitung. Oke, moderator berhak mengatur agar jalannya diskusi berjalan baik dan lancar, ya. Jadi tolong saudara bisa mengikuti, mentaati peraturan ini. Sistem diskusinya, nah ini agak rumit ya, tapi saya akan jelaskan. Di dalam diskusi ini kemungkinan hanya akan ada 2 pertanyaan. Kalau nanti saya nggak tahu dalam kesempatan lain, tapi paling tidak kita akan mencoba dulu dengan 2 pertanyaan. Karena satu kelas akan ada 20 orang, maka
pertanyaan itu akan dibagi menjadi 2, pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan supaya semua peserta bisa ikut memberi jawaban, maka setiap pertanyaan hanya 10 orang yang akan menjawab. Pertanyaan kedua 10 orang, jadi 20 orang, semua akan menjawab. Kalau nanti ternyata ada yang gugur, misalnya nih, tinggal 18, berarti pertanyaan pertama akan dijawab oleh 9 orang, pertanyaan kedua akan dijawab oleh 9 orang, gitu ya. Nah, 9 orang ini akan dibagi 2 termin, jadi masing-masing 5 peserta. Jadi nanti ketika misalnya saya mengajukan pertanyaan gitu ya, lalu saudara saya akan tawarkan, oke, termin pertama siapa 5 peserta yang akan menjawab pertanyaan ini. Kemudian setelah itu baru termin yang kedua, gitu ya, 5 peserta lagi. Nah, seluruh pertanyaan satu ini akan didiskusikan dalam total waktu 30 menit. Dan peserta tidak boleh menjawab terlalu lama. Maksimum adalah satu peserta menjawab 1 menit. Jadi kalau 5 peserta berarti 5 menit itu dipastikan saudara sudah menjawab. Nah, peserta yang lain 15 orang yang tidak memberikan jawaban peserta ini, saudara harus menanggapi jawaban dari 5 peserta ini. Ya, jadi saudara tidak boleh menjawab yang lain. Saudara menanggapi, oh saya setuju dengan dia, saya setuju dengan peserta yang kedua, saya tidak setuju dengan peserta yang keempat. Karena alasannya apa? Oh saya setuju dengan peserta pertama karena alasannya ini. Dan saudara harus menjawab singkat, maksimum ketika saudara memberikan tanggapan. Jadi nanti setelah 5 peserta memberikan jawaban, akan ada waktu tanggapan bebas selama 25 menit. Masing-masing peserta diharapkan menjawab kira-kira 1 menit atau kurang ya. Jadi tidak perlu saudara menjawab setuju atau tidak setuju dan alasannya apa, gitu ya. Jadi diharapkan masih ada kira-kira 25 menit untuk teman-teman peserta, ada yang 2 kali, mungkin ada yang 3 kali bisa menanggapi, atau bahkan peserta yang memberikan jawaban akan bisa membela diri, ya bukan membela diri tapi menjelaskan ulang kalau dirasa tidak tepat, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu nanti dalam pelaksanaannya apakah akan banyak dari saudara yang membuang waktu, artinya saudara diskusinya lambat, terus ngomongnya saudara tidak lancar, harus mikir dulu. Nah, kalau kayak gitu mungkin nanti akan habis waktu hanya untuk menunggu peserta berbicara. Nah, karena itu saya ingin saudara bisa melatih diri untuk berbicara cepat dan tepat, sehingga saudara bisa menggunakan waktu sebanyak mungkin, ya, sebaik mungkin. Oke, sistem penilaian. Pertama adalah absensi. Jadi kehadiran perkenalan itu juga sangat penting. Saudara tidak berkenalan, nanti admin akan menegur saudara. Jadi harap dipastikan saudara absen untuk kehadiran perkenalan. Kemudian saudara juga harus mengisi form pernyataan dengan membaca bahan. Jadi itu nanti akan ada nilainya, gitu ya. Kemudian jadi form pernyataan itu akan menjadi tugas tertulis dan itu menjadi bagian dari kelulusan. Kemudian saudara aktif di diskusi seperti tadi, dalam waktu 1 jam diskusi ini saudara harus efektif lakukan itu di sana. Jumlah respon saudara akan dihitung oleh admin sehingga akan ada nilai apakah aktif, sangat aktif atau kurang aktif, gitu ya. Itu nanti akan tertera di sertifikat saudara. Kemudian testimoni, ini juga admin akan menghitung testimoni saudara yang sudah masuk dalam grup kelompok besar atau kelas besar. Kalau ada dari saudara yang tidak mengumpulkan testimoni, maka saudara tidak masuk dalam syarat kelulusan. Kalau saudara tidak mengumpulkan evaluasi, juga saudara tidak akan lulus. Jadi saudara pastikan bukan hanya mengirim testimoni di kelompok besar atau grup WA besar, tapi juga evaluasi. Kemudian tugas akhir adalah membuat kesimpulan diskusi. Nah, kami ingin setiap peserta belajar untuk membuat kesimpulan diskusi. Saya sangat ingin saudara menjadi orang pinter gitu ya. Kalau ini nanti berhasil, saudara bisa bawa ke gereja saudara. Saudara sudah terlatih bagaimana membuat diskusi, saudara sudah melihat bagaimana moderator melakukan ini, dan saudara bisa membuat kelompok diskusi kecil di gereja saudara untuk saling belajar tentang firman Tuhan, tentang prinsip kekristenan, tentang doktrin, tentang apapun gitu ya.
dan saudara bisa bekerja sama dengan Bapak Pendeta saudara atau saudara yang saat ini menjadi pendeta dan juga ikut di kelas ini, saudara bisa mendelegasikan beberapa tugas-tugas ini kepada jemaat. Jadi sangat ingin saudara bisa overall mengetahui ini dan mempelajari ini sehingga saudara bisa menerapkan, mereplika ini di gereja saudara masing-masing. Ini adalah jadwal Agustus, ya. Jadi penutupan pendaftaran adalah tanggal 5 Agustus. Jadi nanti ini sekarang pendaftaran belum dibuka ya, tapi admin akan segera memberikan formulir pendaftaran bagi saudara yang tertarik untuk ikut. Penutupan pendaftaran adalah Friday, hari Jumat tanggal 5 Agustus. Setelah itu tidak akan terima peserta lagi, ya. Kemudian form pernyataan karena setelah saudara mendaftar, admin akan mengirimkan bahan diskusi. Jadi begitu saudara mendaftar, pendaftaran saudara sudah lengkap dan dianggap sudah valid, maka saudara akan dikirim 2 artikel untuk saudara mulai baca. Ya, saudara baca baik-baik, saudara bikin ringkasannya untuk masing-masing, kemudian saudara cari tahu pelajaran apa yang saudara dapat dari itu dan bagaimana saudara mengaplikasikannya. Lalu di dalam form itu saudara tuliskan semuanya, lalu dikumpulkan. Pengumpulan form paling lambat adalah Senin. Jika Senin saudara tidak mengumpulkan, maka dianggap saudara gagal dan saudara tidak akan ikut diskusi. Ya. Lalu tanggal 9, 10, dan 11 adalah jadwal kelas diskusinya. 9, 10, dan 11. Jadi hanya 3 hari, masing-masing 1,5 jam. Jadi saudara harus efektifkan dan benar-benar saudara bisa punya waktu komitmen untuk block time jam itu, gitu ya. Nah, tanggal 12 saudara adalah penutupan dari kelas ini. Jadi benar-benar dari Senin sampai Jumat habis itu sudah selesai, ya. Dari Jumat itu saudara mengumpulkan testimoni dan juga saudara akan diberikan form evaluasi untuk saudara kumpulkan pada hari Minggunya. Nih, harusnya saya tambah ya. Tanggal 14 itu pengumpulan evaluasi seperti biasa sampai jam 12 malam ya, pengumpulan untuk evaluasinya. Lalu tanggal 15 akan ada pengumuman kelulusan. Nah, ini adalah topik untuk yang akan datang. Ya, kita akan mulai dengan Allah. Ini topik yang paling saya suka gitu ya, bagaimana kita mengenal Allah, kita bisa tahu tentang Dia, dan ini menjadi start yang sangat bagus untuk kita mulai, yaitu dengan Allah sendiri gitu ya. Jadi ini adalah topik tentang the existence of God, ya, the existence of God, keberadaan Allah. Nah, untuk itu akan ada 3 topik subtopik atau topik kecil yang akan kita diskusikan setiap hari. Pertama, kita akan mendiskusikan bahwa Allah adalah roh. Allah tidak kelihatan. Paling tidak saudara sudah bisa kira-kira menebak pertanyaannya ya. Kalau Allah nggak kelihatan, gimana saya bisa membuktikan bahwa Allah ada? Saya nggak bisa lihat gitu ya. Ya, saya kasih bocoran sedikit supaya saudara punya gambarannya. Allah adalah roh. Itu nanti akan didiskusikan Selasa. Kemudian Allah ada di mana-mana. Allah itu omnipresence. Keberadaan Allah itu ada di mana-mana. What does that mean? Apa artinya Allah ada di mana-mana? Apakah ketika ini itu berarti Allah ada? Kalau Allah ada, apa buktinya? Bagaimana saya membuktikan bahwa Allah itu ada di mana-mana? Ya, nanti kita akan diskusikan itu. Lalu yang ketiga adalah keberadaan Allah dalam Alkitab. Nah, setelah kita mendiskusikan itu, kita akan memberikan satu pengetahuan yang lebih solid, yaitu apa kata Alkitab tentang keberadaan Allah. Ya, kita akan diskusikan itu hari Kamis. Apakah Alkitab membuktikan tentang keberadaan Allah? Nah, itu masih tanda tanya besar ya. Kalau ya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Oke? Nah, ini akan topik untuk yang akan datang. Jadi, keberadaan Allah ini topik yang cukup terbatas, cukup kecil untuk bisa didiskusikan 3 kali dan tuntas selesai. Saya tidak ingin ada yang masih mengambang ya, karena itu ini saya berharap cukup kecil. Nah, tetapi saudara ingat ya, kecilnya itu kecil untuk orang awam loh ya, bukan kecil untuk anak-anak STT. Nah, kalau STT ya ini bisa dowo, maksudnya bisa panjang. Mendiskusikan tentang keberadaan Allah mungkin bisa 1 semester. Enggak, ini untuk level orang awam.
Jadi kita tidak akan menjadi orang STT gitu ya. Kita akan menjadi orang awam yang Tuhan pilih untuk ada di marketplace, untuk kita melayani Tuhan di mana Tuhan memanggil kita. Saya akan tutup dengan satu ayat ya, dari 1 Petrus 3 ayat 15. Ini adalah ayat kunci di dalam pelayanan pesta yang lalu gitu ya. Siap sedialah untuk memberi jawaban kepada siapapun yang menuntutmu mengenai pengharapan yang kamu miliki. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut dan hormat, serta memiliki hati nurani yang jernih, supaya ketika kamu difitnah, orang yang mencaci cara hidupmu yang baik di dalam Kristus akan menjadi malu. Jadi saudara, kita melalui KDL ini, kita ingin ayat ini bisa menjadi satu pedoman ya. Kita siap sedia. Kayak tadi Ibu Indri kan bilang, kalau diskusi MLC bisa pikirkan dulu gitu ya, bisa cari referensi dulu. Nah, ini siap sedia itu kapan? Ketika kita bertemu dengan orang pada saat itu, gimana kita menjawab? Waktu kita cuma 1 menit nih, gimana saya bisa menjelaskan tentang Kristus, tentang keberadaan Allah, tentang ini gitu ya. Jadi siap sedia. Siap sedia untuk apa? Memberi jawaban kepada siapapun. Orang yang kita temui di elevator, kita temui di mall, kita temui di jalan, dimanapun, atau di bus yang cuma punya waktu yang sangat singkat. Gimana saya bisa menjelaskan kepada dia? Nah, ini menolong kita untuk melatih diri ya, selalu siap sedia memberikan jawaban tentang pengharapan di dalam Kristus yang kita miliki. Tetapi karena itu ada aturan diskusi, kita harus melakukannya dengan lemah lembut, tidak dengan berantem atau berdebat mati-matian, mau menang sendiri gitu ya, dan lakukan itu dengan hormat. Saudara memberi kesempatan kepada orang lain juga untuk berpartisipasi, dan saudara harus memiliki hati nurani yang jernih. Saudara tidak ngawur. Maksudnya pokoknya pendapat saya harus benar. Nah, itu dia nggak punya hati nurani jernih ya, karena dia tidak menghormati orang lain. Ya, karena itu Bapak Ibu, ini semua kita coba untuk menjadi satu dasar pelayanan dari KDL untuk kita sama-sama menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab dan mau memberi kesempatan untuk Tuhan bekerja dan menolong kita. Siapa tahu Tuhan akan pakai kita di tempat yang sangat tidak saudara harapkan, dan saudara harus memberikan pertanggungjawaban pada saat yang sangat singkat dan harus dengan cara yang sangat tepat, gitu ya. Oke, simulasi. Nah, kita akan nyoba ya. Ini waktu yang sangat singkat, mungkin sekitar 10-15 menit aja hanya untuk mencoba gitu ya. Simulasi dengan satu pertanyaan, sudahkah Alkitab menjadi pedoman hidup bagi orang Kristen? Yang saudara lihat, orang Kristen yang saudara lihat yang ada di sekitar saudara ya. Menurut saudara secara umum, apakah Alkitab itu sudah menjadi pedoman hidup bagi orang Kristen? Nah, ini bisa jawabannya ya, bisa jawabannya tidak. Tergantung alasannya, gitu ya. Nah, kita akan ya diskusi simulasinya akan 1 termin saja. Saya akan minta 2 volunteer peserta untuk menjawab pertanyaan. Minimum kira-kira 1 menit lah jawabannya. Saudara setuju nggak atau sudah atau belum? Kalau sudah alasannya apa, buktinya apa? Kalau belum alasannya apa, buktinya apa? Tidak ada salah benar, dua-duanya betul. Bisa tidak, bisa belum, bisa sudah, tergantung jawaban saudara. Ya. Kemudian nanti akan ada tanggapan bebas. Peserta bebas menanggapi, jadi saudara tinggal langsung buka audio, saudara tanggapi saya setuju ada, saya setuju tidak ada, atau sudah atau belum gitu ya. Saudara tidak boleh menjawab lagi sendiri, tapi berdasarkan dari 2 peserta yang sudah ngomong tadi. Jadi saudara harus menghormati apa yang jangan saudara ngomong lagi yang lain gitu ya. Kalau ngomong yang lain, saudara nggak gubris apa yang diomongin oleh 2 teman yang tadi. Saya ingin saudara menghormati apa yang dikatakan oleh 2 teman sebelumnya. Saudara tanggapi teman itu, bukan membuat jawaban sendiri. Ya. Nah, waktu diskusi mungkin kira-kira 10-15 menit. Nanti saya akan minta salah satu volunteer, salah satunya dari Roma untuk membuat kesimpulan. Ya. Jadi kita akan mencoba cara ini. Oke? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Saya akan minta dulu 2 peserta untuk menjawab pertanyaan volunteer. Apakah saya bisa minta Pak Yuke dan Pak Alex untuk menjawab? Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya menjawab itu lebih gampang loh daripada menanggapi atau. Tapi silakan. Oke. Oke, teman-teman yang lain silakan ya. Saudara boleh langsung buka audio. Oke.
Biar minta maaf, soalnya di tempat kerja. Oh, di tempat kerja. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, apakah saya bisa minta Ibu Suyati? Karena Ibu Suyati di rumah nih. Bisa ya Ibu ya? Oke, kita akan mulai diskusi dengan 2 pernyataan dari peserta. Sudahkah kita menjadi pedoman hidup bagi orang Kristen? Yang saudara kenal. Saudara jangan bilang saya nggak tahu ya, tapi orang-orang Kristen yang di sekitar saudara. Oke, teman-teman yang lain selain Pak Yuke dan Bu Suyati, saudara menanggapi, boleh, saya ingin menanggapi Pak Yuke, saya ingin menanggapi Bu Suyati. Nggak boleh bikin pernyataan sendiri, ya. Oke, thank you. Boleh, silakan Pak Yuke, boleh mulai? Ya, sepanjang saya lihat ada 3 hal yang kalau kita mau lihat pandangan orang Kristen di dalam tingkah laku hidupnya apakah sesuai dengan Alkitab. Pertama, secara umum orang Indonesia itu ramah sehingga kesannya seperti orang Kristen baik-baik begitu. Apalagi kalau dia orang Kristen, tegang rasa dan lain-lainnya itu mirip seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus, saling mengasihi, sabar dan lain-lain. Kedua, 1 menit ya Pak ya. Ya, yang kedua, orang belajar di Alkitab untuk dipraktekkan sehingga banyak yang mencoba itu. Tetapi jenis yang ketiga adalah orang yang hidup sehari-hari. Kalau di luar gereja, dia bisa bersikap seperti apa adanya dia yang kadang-kadang menabrak Alkitab. Jadi itu menurut pandangan saya. Thank you. Oke, thank you Pak Yuke. Oke, Ibu Suyati, nggak harus 1 menit, Bu, pendek juga nggak apa-apa, panjang nggak boleh lebih dari 1 menit. Terima kasih Bu. Menurut saya sudah Alkitab memang menjadi pedoman bagi orang Kristen khususnya yang ada di sekitar saya. Contohnya dalam hal pernikahan, yang mungkin di dalam pernikahan orang Kristen sangat memegang aturan di dalam Alkitab, yaitu pernikahan yang monogami. Itu menurut saya yang saya lihat untuk dalam hal pernikahan. Dan juga dalam hal mengampuni, mengasihi itu sudah menjadi satu pedoman yang tertulis dalam Alkitab dan menjadi satu hal yang memang sudah menjadi karakter hidup orang-orang yang percaya. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, thank you Bu Suyati. Jadi ini adminnya Mei ya, siapa adminnya? Oke, silakan teman-teman yang lain, Ibu Friska, Ibu Indri, Pak Asaro, Ibu Veronica, kalau bisa buka audio silakan boleh menanggapi. Ibu Friska ingin menanggapi Pak Yuke atau Ibu Suyati? Saya menanggapi Pak Yuke tadi, mohon maaf Pak, bisa diulang pernyataan yang ketiga? Yang ketiga, orang di dalam kehidupan sehari-hari membedain antara di dalam gereja dan di luar begitu ya. Orang kalau di gereja dia baik-baik, di luar bisa jadi hidupnya seperti biasa dengan orang yang apa adanya aja, bisa jadi ya berlawanan dengan apa yang tertulis di Alkitab begitu. Ya. Berarti orang itu belum berpedoman pada Alkitab. Seperti itu. Kalau lain di gereja, lain di luar, berarti dia belum berpedoman pada Alkitab. Ya, setuju Ibu. Ibu setuju nggak dengan pernyataan itu? Pernyataan yang mana Bu? Yang ketiga? Tadi, banyak orang belum mengikuti prinsip hidup Alkitab. Ya, banyak, masih banyak. Masih banyak ya? Ya, dengan pernyataan dari Pak Yuke, kalau beda di gereja dan beda di luar. Sering lihat seperti itu ya, Bu ya? Iya. Oke. Ibu Indri, akan meresponi yang mana Ibu Indri? Merespon Pak Yuke. Ya, kalau yang saya lihat ya untuk di sekitar atau pengalaman saya mendapati juga ada gereja atau Alkitab belum di apa tadi Bu pertanyaannya Bu? Belum menjadi pedoman hidup. Nah, belum menjadi pedoman hidup. Jadi yang saya lihat hanya sebagian kecil orang Kristen yang saya perhatikan kalau dari dominasi ya. Ya, untuk sungguh-sungguh mengaplikasikan, sungguh-sungguh untuk berpedoman ya. Belum ya Bu ya? Ya, kebanyakan yang saya perhatikan ada juga yang misalnya ini ya, memang kalau seperti Ibu Suyati katakan sudah dipergunakan dalam gereja untuk hidup monogami begitu. Tapi pada dasarnya hidup monogami itu berbentuk aturan, tetapi di luar
dari konteks peraturan itu ada saja tindakan yang tidak sesuai, misalnya dia di luar seperti itu. Ya, oke. Jadi secara hukum masih monogami ya, tapi mungkin berselingkuh di belakang nggak ketahuan ya Bu ya. Nah, ada saja. Iya, ini Pak Julius bisa bergabung nggak nih? Pak Julius, apakah bisa merespon ini Pak? Atau teman yang lain, silakan langsung buka audio. Ketika saudara buka audio, saya langsung bisa tahu bahwa saudara itu sudah siap untuk menjawab atau untuk berpartisipasi. Silakan tolong buka audio. Roma bisa bantu ya kalau ada ya. Kakak Ocha, Pak Tok, bisa nggak Pak Tok? Oke. Bu Marita, apakah bisa? Atau Pak Herdi? Ya, saya boleh menanggapi, Bu. Silakan, Ibu. Ya. Ya, Bu Win ya. Kalau saya sih lihat menanggapi Pak Yuke atau Bu Suyanti tadi ya. Kan ada yang bilang belum ya, tapi menurut saya sih sebenarnya Alkitab sudah menjadi pedoman. Ada garis-garis besar dalam hidup anak-anak Tuhan tuh menjadikan Alkitab itu sebagai patokan pedoman. Teman masalahnya ya belum sanggup untuk melakukan pedoman itu. Sebenarnya situ karena masih banyak hal-hal kelemahan daging yang menguasai kita ya. Itu aja sih menurut saya. Sudah jadi pedoman, sebenarnya sudah tahu bahwa harusnya pedomannya Alkitab. Ada patokan, ada standar Alkitab, tapi pelaksanaannya belum bisa. Itu aja, Bu. Ya berarti belum dong, Bu. Iya, maksudnya Jadi pedomannya mau, itu apa? Mau tapi nggak bisa gitu ya. Ya, mungkin perkataannya kan pertanyaannya pedoman, kayak garis-garis besar Ya. pedoman haluan negara kan sebenarnya kita harusnya mengacu pada Pancasila gitu ya. Tapi belum. udah tahu benar, tapi kita belum bisa lakukan. Ya gimana Pak Yuke? Ya Pak Yuke boleh nanggepin dari tadi teman-teman karena udah menanggapi Pak Yuke, silakan. Ya, itu definisi mengenai itu ya, pedoman sebagai falsafah atau pedoman sebagai ini tuntunan benar-benar dikerjakan gitu. Ya boleh benar. Kalau tahu ya kita tahu kan, tapi kelakuan beda begitu. Itu ya berarti kan belum ya Pak ya. Menurut Pak Yuke itu sudah atau belum? Menurut saya ya itu belum begitu ya. Kalau pemahaman saya, orang yang berpedoman ya benar-benar dijalankan begitu. Itu pemahaman saya. Jadi tapi saya ngerti maksudnya Bu Win itu tahu gitu, tahu mesti, tapi ya nggak mengasihi. Jadi ya kalau di definisi saya jadi belum begitu ya. Ya, jadinya belum ya. Ini ada Pak Samuel, apakah mau menanggapi? Tadi teman-teman mendengar Ibu Suyati mengatakan contoh untuk pernikahan. Tapi menjadi pedoman itu bukan hanya untuk pernikahan ya, tapi untuk banyak bidang yang lain. Pak Samuel mau join? Atau Kakak Ocha mau join? Oh, Pak Samuel, silakan Pak. Oke, tapi audio aja Bu, tidak bisa video. No problem. Oke, jadi kalau menurut saya seperti yang dikatakan oleh Bapak Yuke dengan Ibu siapa sudah tadi? Suyati. Ibu Suyati bahwa memang benar bahwa ada memang pedomannya yang ini orang Kristennya yang sudah menjadikan Alkitab sebagai pedoman. Dan juga ada orang yang menjadikan Alkitab bukan sebagai pedoman, karena menurut saya kalau sudah menjadi pedoman artinya Alkitab jadikan kompas dong, penunjuk arah hidupnya. Tapi kalau bukan jadi pedoman berarti di luar daripada itu yang dia cari. Nah, itu saja menurut saya. Iya, oke, terima kasih Pak Samuel. Apakah ada yang lain yang menanggapi? Saya ingin ada teman yang menanggapi Ibu Suyati, pernyataan Ibu Suyati. Sudah dari lingkungan Ibu Suyati yang Ibu lihat itu sudah. Apakah dia mungkin menanyakan lebih lanjut untuk Ibu Suyati, karena kalau dari lihat tanggapan teman-teman semua yang lain itu kan enggak sepenuhnya. Kalau enggak sepenuhnya Pak Yuke bilang belum gitu ya. Nah, ini apakah ada yang ingin menyanggah Ibu Suyati? Karena Ibu Suyati mengatakan sudah. Silakan, Ibu Anita. Pak Saya boleh tanya. Oh, silakan. Mari Bu Lani. Manusia itu kan pada dasarnya itu kan bisa berubah-ubah ya. Mungkin hari ini baik, belum tentu besoknya baik. Kalau hari ini dia mengenal pedoman Alkitab sebagai, maksudnya dia mengenal Alkitab dengan benar,
dia mungkin kalau contohnya dalam hal pernikahan, mungkin dia awalnya dia berpikir monogami, oke. Tapi dengan perjalanan waktu dia bisa jadi kan dia berubah nih. Dia mungkin berpoligami. Nah, bagaimana? Apakah itu termasuk dia sudah betul-betul menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, atau ya itu tadi yang saya tadi awal bilang, gimana itu konsepnya? Apakah itu benar-benar sudah menjadi Alkitab menjadi pedoman hidup atau belum? Kalau parameternya seperti itu, kasusnya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Jadi Bapak Ibu masih belum, ya kita akan belum memberi kesimpulan. Ini ada Pak Hardi, saya setuju pendapat Bu Suyati dengan prinsip pernikahan monogami. Kita harus mencari dasar dari Alkitab tentang prinsip monogaminya, karena banyak tokohnya yang poligami, misalnya Abraham, Daud, Salomo. Saya ikut dicat, Pak Hardi kalau bisa lagi ikut dicat, Bapak gugur loh. Ini karena simulasi boleh, tapi besok lagi nggak boleh ya Pak ya. Harus ikut ngomong gitu. Ya. Saya ingin menanggapi. Silakan, mari Bu Anita. Untuk menanggapi Bu Suyati yang mengenai contohnya pernikahan. Kita dijadikan pedoman mungkin itu karena undang-undang negara kita juga harus mewajibkan itu monogami. Mungkin kalau tidak ada penerapan dari undang-undang negara, mungkin saja itu tidak dilakukan. Ya, harus ada reinforcement-nya ya Bu. Ada hukum yang memberikan sanksi. Kalau nggak ada hukum ya mereka walaupun tahu ya nggak melaksanakan, tidak ada sanksi, tidak dijalankan gitu ya. Betul. Ya. Jadi ini konsepnya masih masih mengambang ya. Ada yang mengatakan sudah itu hanya secara pengetahuan, tahu gitu ya, undang-undangnya tahu, apa yang harus dilakukan tahu, tapi dalam pelaksanaannya tidak. Nah ini kalau dalam Pak Yuko masih tetap itu dianggap belum ya Pak ya? Saya pikir begitu ya. Jadi belum. Ya kalau mau bahasa itunya antara tahu sama dilakukan begitu ya. Ya. Banyak orang ngaku juga percaya pada Tuhan, melakukan mujizat usir setan, tapi Tuhan bilang aku nggak kenal kamu gitu. Iya. Jadi ya itu yang perlu diskusi lagi kali ya. Thank you. Iya betul. Jadi dalam prinsipnya banyak orang Kristen tahu, tapi dalam pelaksananya masih lemah gitu ya. Nah saya ingin tanya ke Ibu Suyati nih. Ibu Suyati, kalau Ibu Suyati udah mengatakan sudah, itu sesuai dengan tadi yang dibicarakan enggak? Sudah itu maksudnya sudah tahu gitu, tapi dalam pelaksananya apakah Ibu juga lihat pelaksananya itu sudah dijalankan? Mengasihi, mengampuni, tadi Ibu ngasih contoh ya. Ya sudah dilaksanakan Bu, jadi itu maka dikatakan itu Alkitab itu benar-benar menjadi pedoman, jadi bukan hanya sekedar diketahui, tetapi juga berusaha semampunya untuk juga benar-benar sesuai dengan apa yang dipercayai, apa yang mau dituju itu tadi, itu pedoman Alkitab itu yang mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan apa yang tertulis gitu Bu. Jadi ini Ibu Suyati atau orang-orang di lingkungan Ibu Suyati? Ya, saya lihat orang-orang di sekeliling saya juga berusaha seperti sudah itu. bisa mengampuni, sudah bisa memaafkan, sudah bisa mengampuni. Wah, ini masyarakatnya Ibu Suyati sempurna dong ya. Enggak juga Bu, mungkin ya seperti yang tadi dibilang beberapa ibu ya masih jatuh bangun di dalam hal itu, tetapi tetapi kita tetap mau berusaha ya, jadi bukan hanya sekedar tahu tetapi memang benar-benar mau melakukan. Jadi tahu sudah berusaha tapi faktanya masih jatuh bangun. Ya, seringkali seperti itu. Tetapi saya lihat ya yang ada di sekitar saya ya dalam hal itu mereka berusaha untuk apa yang tertulis dalam firman itu mau dilakukan. Contoh halnya seperti memberi, bantu dalam pelayanan dan sebagainya. Jadi mereka setiap ada teguran atau dorongan untuk hal ke situ mereka lakukan karena itu ada dasarnya tertulis dalam Alkitab. Oh ya, jadi sudah semakin jelas ya. Jadi kita kebanyakan orang Kristen tahu, kebanyakan orang Kristen mau berusaha, tapi dalam faktanya masih jatuh bangun. Jadi masih dalam proses. Apakah ini sesuatu yang normal menurut Bapak Ibu?
Jadi tahu tapi masih belum secara sempurna melaksanakan. Apakah itu sesuatu yang normal yang bisa kita terima? Silakan. Kalau boleh saya tambahkan. Oh ya, mari. Kalau menurut tadi kan katanya Bu Suyati kan tadi sudah berusaha, tapi terkadang kita ini kan manusia yang rapuh ya, penuh dengan kelemahan. Pasti kalau dengan usaha manusia, saya yakin pasti akan tetap jatuh bangun selamanya. Tapi kalau pakai usaha kekuatan yang dari Tuhan, tentunya ya Tuhan pasti akan tolong sih. Kalau menurut saya itu begitu. Ya. Jadi sebenarnya itu termasuk sesuatu yang normal ya Bu, masih jatuh bangun itu karena manusia lemah, masih kedagingan dan lain-lain ya. Ya, dari Pak David CM, apakah bisa ikut nimbrung atau Pak John Randa mau ikut nimbrung Pak? Iya Bu, saya punya kamera yang terganggu. Tidak apa-apa. Saya dari semua jawaban saya melihat bahwa sebenarnya pedoman Alkitab yang paling penting yaitu bagaimana kita menemukan Yesus Kristus dan keselamatan di dalamnya. Dan bagi saya untuk hal itu semua orang Kristen kalau ditanya mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Makanya memang di dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita masih dalam proses pertumbuhan. Jadi ke arah sempurna itu yang masih dalam pergumulan. Tetapi bagi saya semua orang Kristen pasti semua ditanya sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kecuali kalau akhirnya terpengaruh dengan ajaran lain yang kemudian mereka meninggalkan imannya itu. Tetapi bagi saya pedoman paling penting di dalam Alkitab yaitu bagaimana membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian, Ibu Yulia. Ya, terima kasih Pak. Jadi masih dalam pertumbuhan ya Pak, masih dalam jatuh bangun, masih sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Kalau kita sudah antara pengetahuan kita dan pelaksanaan sudah sempurna, mungkin kita sudah ada di surga ya. Iya. Iya. Oke, Bapak Ibu, waktu sudah habis untuk 15 menit diskusi. Senang sekali bisa mencoba simulasi bersama saudara. Memang belum sempurna, tapi paling tidak kita sudah mencoba ya. Kira-kira kebayang seperti itu? Jadi tetap memang akan dipandu oleh moderator, tapi karena ini bukan satu keharusan ya, jadi teman-teman kan tidak merasa harus ngomong. Nanti kalau enggak ngomong dikeluarkan kan enggak gitu ya, jadi masih pada males ngomong. Tapi nanti kalau dalam kelas sesungguhnya saudara enggak bisa seperti itu, saudara enggak ngomong benar-benar akan dikeluarkan loh, ya. Jadi harusnya tadi berani aja nyoba, enggak apa-apa gitu ya, karena ini kan cuma simulasi. Nanti pada waktu sesungguhnya saudara lebih berat lagi nih, saudara memang harus gitu ya. Nah, ini masih ada beberapa penonton, tidak apa-apa, karena kita baru coba-coba saja. Jadi inilah tadi simulasi diskusi yang kita lakukan, dan nanti akan ditutup dengan kesimpulan. Silakan Roma, gimana kesimpulan diskusi kita? Oke, dari diskusi tadi ada 8 orang yang menjawab bahwa firman Tuhan itu pada prinsipnya adalah sebagai pedoman, tapi dalam pelaksanaannya sangat susah untuk dilakukan dan masih bergumul sampai saat ini dalam melakukannya. Jadi ada 8 orang yang mengatakan demikian dan ada 1 orang, Ibu Suyati, yang mengatakan bahwa Alkitab sudah menjadi pedoman dalam kehidupan orang Kristen. Dan kesimpulannya adalah Alkitab adalah firman Allah dan harusnya Alkitab menjadi pedoman juga, jadi standar jadi parameter gitu dalam kehidupan kita karena Tuhan sudah menganugerahkannya kepada kita. Ya, oke. Terima kasih. Jadi masih apa namanya, kita perlu belajar berdiskusi ya. Dan semoga ini bisa menjadi gambaran nanti diskusi kita dan kita semakin berani di dalam kita menjelaskan apa yang kita percayai gitu ya, supaya seperti apa yang Petrus katakan, kita harus siap sedia kapan saja untuk memberikan pertanggungjawab untuk apa yang kita percayai. Jadi ini merupakan satu latihan yang bagus sebelum saudara nanti terjun ke marketplace, ke dunia di mana saudara akan membagikan iman secara real ya. Saudara akan latihan dulu dengan teman-teman di sini, oke?
Terkhusus untuk teman-teman yang punya panggilan untuk apologetika ya, ini merupakan satu latihan yang sangat bagus untuk saudara belajar bagaimana bisa berdiskusi, bukan berdebat ya, tapi berdiskusi satu dengan lain untuk bisa saling menolong bertumbuh. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua. Terima kasih untuk Bu Suyati dan Pak Yuke yang langsung ditodong untuk ngomong. Bersyukur untuk itu.